Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi Ucap syukur, haleluya, amin. Amin. Oke, baik ya, sekali lagi selamat malam, shalom semuanya. Kita akan melanjutkan lagi pelajaran kita mengenai topik kita bibliologi, tentunya ya, masih dalam topik yang sama, tetapi ini menyangkut kepada intisari dari seluruh Alkitab ya, yang saudara punya di dalam 66 buku ya. Sekarang kita masuk kepada kitab Yehezkiel ya, kitab Yehezkiel. Minggu lalu kita sudah belajar kitab Yeremia dan Ratapan. Nah, Yehezkiel ini adalah nabi yang umurnya lebih muda dari Yeremia. Kalau Yeremia itu menubuatkan mengenai kejatuhan Yehuda dan disiplin yang Tuhan berikan kepada mereka, menubuatkan bahwa penghukuman akan terjadi, dan sedangkan Nabi Yehezkiel itu justru salah satu orang yang dibuang ke Babilonia. Dia diangkut ke Babilonia untuk dibuang dalam pembuangan yang kedua ya. Jadi disinilah Tuhan memakai Yehezkiel untuk bernubuat mengenai pesan Tuhan kepada bangsa Israel, khususnya bangsa Yehuda, mengenai apa yang terjadi atas mereka ya. Yehezkiel ya, saya beri judul The Book of Judgment and Future Glory. Jadi Yehezkiel tetap sama tugasnya dengan Yeremia, menubuatkan penghakiman Tuhan yang akan terjadi atas Yehuda, tetapi juga memberikan pengharapan bahwa Tuhan belum selesai dengan bangsa Israel. Ya, Tuhan itu selalu begitu patternnya. Dia memberikan penghukuman, disiplin, tetapi Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka secara total. Sama seperti kita sebagai orang tua ya, kita disiplin anak kita, kita mungkin harus menghukum mereka, tetapi yang namanya kasih sayang itu tidak akan pernah lepas dari kita, terhadap anak-anak kita. Ya, kita tetap akan mengasihi mereka. Nah, seperti itu jugalah yang Tuhan lakukan terhadap Israel, yang Tuhan menempatkan mereka sebagai anak-anak ya, di dalam hubungan relationship-nya dengan Tuhan. Baik, sekarang kita akan melihat beberapa fakta mengenai Yehezkiel ya. Saya kasih summary ini dalam bahasa Inggris ya, yang memberikan kita informasi mengenai kitab Yehezkiel, termasuk tokoh Yehezkiel itu sendiri ya. Yang pertama, Yehezkiel ini tidak disebut di mana-mana lagi di Alkitab kecuali di kitab Yehezkiel ya. Dia exclusively hanya disebut dan menulis apa yang Tuhan mau lakukan terhadap Yehuda di kitab Yehezkiel. Lalu yang kedua, namanya itu Yehezkiel tuh ya, anaknya Pade Yehezkiel, artinya itu strengthened by God. Artinya dikuatkan, diteguhkan oleh Tuhan. Dan ini berhubungan erat tentunya dengan panggilan dia sebagai nabi yang menyatakan pesan Tuhan untuk bangsanya. Ya, kita tahu seperti Nabi Yeremia, begitu mereka diutus oleh Tuhan untuk menyampaikan pesan penghukuman, pesan penghakiman, orang itu nggak akan suka. Ya, dalam kehidupan sehari-hari juga kita begitu. Biasanya kalau kita ngomongin dosa orang, biar bertobat, orang bukannya bertobat malah marah. Nah, sama terjadi di dalam bangsa Israel ya, seperti itu. Karena itulah Tuhan berkata, nanti kalau saudara buka di rumah di pasal 38 dan 9, di situ Tuhan meneguhkan Yehezkiel ya.
Saya bacakan, lihat, aku meneguhkan hatimu melawan mereka yang berkepala batu dan membajakkan semangatmu melawan ketegaran hati mereka. Lalu ayat 9, seperti batu intan yang lebih keras daripada batu, kuteguhkan hatimu, janganlah takut kepada mereka dan janganlah gentar melihat mukanya sebab mereka adalah kaum pemberontak. Jadi Tuhan sudah kasih tahu kepada Yeskiel bahwa bangsa yang akan mereka dihadapi adalah bangsa yang tegar tengkuk dan kepala batu, keras kepala. Tapi Tuhan bilang, gak usah takut, aku akan menguatkan engkau lagi, lebih keras daripada batu permata. Jadi saudara, intan batu itu kan mahal itu karena tingkat kekerasannya ya. Diamond itu batu yang terkeras dari semua batu-batu, makanya harganya mahal, saudara. Nah, Tuhan bilang, aku akan membuat engkau lebih keras lagi untuk bisa menghadapi bangsa Yehuda ini, ya, seperti itu. Kemudian kenyataan fakta yang ketiga dari Yeskiel, dia berumur ini yang ketiga ya. Yeskiel itu menggunakan visi, penglihatan-penglihatan ya, nubuatan-nubuatan, perumpamaan-perumpamaan, simbol-simbol, tanda-tanda untuk menyatakan dan pesan Tuhan kepada mereka, menggambarkan pesan Tuhan ya. Kalau saudara lihat kitab Yeskiel itu penuh dengan simbol-simbol ya. Yeskiel harus mencukur janggutnya dan sebagainya, lalu pakai simbol-simbol yang menggambarkan Tuhan dealing dengan bangsa Yehuda ya. Kemudian Yeskiel itu berumur 30 tahun waktu dia memasuki pelayanannya. Dan kalau saudara baca tradisi Yahudi, umur 30 itu seorang rabi baru benar-benar secara resmi melakukan pelayanannya setelah belajar banyak hal. Ya, makanya Tuhan Yesus pun mulai pelayanan umur 30, itu standar yang dipakai di dalam tradisi rabbinik Yahudi. Ya, nah Yeskiel memulai pelayanannya pada usia 30. Yeskiel adalah nabi yang berada di pembuangan, sepanjang di pembuangan di Babilonia ya, sedangkan Yeremia itu sebelum pembuangan. Jadi itu bedanya antara Yeremia dan Yeskiel. Itu fakta yang kelima. Lalu fakta yang lain dari Yeskiel adalah pelayanannya itu dimulai pada tahun 593 sebelum Tuhan Yesus, lalu berlanjut 22 tahun sampai 571-570 ya. Itu ada di pasal 25 ayat 17. Lalu dia ini nabi setelah Nabi Yeremia ya. Yeremia itu kurang lebih 20 tahun lebih tua daripada Yeremia, dan Daniel itu kurang lebih umurnya sama dengan Yeskiel, dan Yeskiel sempat menyebut Daniel di dalam pasal-pasalnya, juga menyebut nama Yeremia dalam pasal 14, 20, 28 ayat 3 ya. Jadi nabi-nabi sebelumnya lebih dikenal dibanding Yeskiel. Jadi dia memang dipanggil khusus di masa pembuangan untuk bernubuat terhadap bangsa Yehuda bahwa pemulihan Tuhan akan terjadi untuk Yehuda. Kemudian seperti Yeremia, Zakaria ya, Yeskiel juga adalah seorang nabi tapi juga seorang imam. Jadi dia menempati dua jabatan sekaligus ya, tidak sebagai nabi saja atau imam saja, tapi dua-duanya. Ya, kalau di Israel biasanya beda-beda, tapi ini khusus, panggilan khusus dia sebagai imam, tetapi juga sebagai nabi ya. Karena dia seorang imam, maka dia sangat interested sekali dengan detail mengenai bait suci. Makanya di dalam pasal-pasal, terutama pasal 8 dan pasal 40 sampai 47 itu ada detail mengenai bait suci. Nah, kalau saudara membaca dari pasal 40 sampai pasal terakhir, itu ada bait suci nanti yang akan dibangun dengan ukuran-ukuran yang sangat berbeda dibandingkan dengan bait suci yang pernah ada di Israel. Nah, ini menimbulkan challenge bagi para teolog untuk menafsirkan pasal-pasal itu.
Kalau saudara mendengar khotbah-khotbah pendeta karismatik Pantekosta seperti kita, mereka itu lebih menspiritualize ya, mengambil makna rohaninya terlalu banyak, tapi tidak mengerti apa tuh maksud Tuhan memberikan visi kepada Yeskiel mengenai bait suci tersebut yang beda dengan bait suci yang ada. Dan saya lebih setuju dan condong dengan penafsiran secara literal bahwa bait suci itu nanti akan dibangun di millennial kingdom, ya, di kerajaan 1000 tahun yang akan dipakai Tuhan sebagai memorial mengenai apa yang sudah Tuhan kerjakan di masa lalu, gitu ya. Jadi nanti di millennial kingdom akan ada bait suci sebagai memorial temple, ya, nggak seperti zaman dulu yang harus mempersembahkan korban lagi dan sebagainya, gitu. Nah, jadi saudara bisa baca itu nanti karena detailnya begitu luar biasa detail sehingga kalau itu tidak ditafsirkan secara literal, meaningless. Sepertinya nggak ada gunanya Tuhan kasih Yeskiel untuk menulis pasal-pasal mengenai bait suci itu. Karena itulah kita harus konsisten dalam menafsirkan sebuah pasal atau perikop atau satu porsi Alkitab secara literal, seliteral mungkin ya. Sehingga kita konsisten dan mengerti kenapa ayat itu ditulis gitu ya. Dan saudara, jangan terlalu cepat menspiritualize ayat-ayat gitu ya. Kita mesti tahu latar belakangnya gitu. Karena kalau misalnya si penulis itu hidup saat ini, lalu kita ambil ayat sembarangan, kita ngomong semau-mau kita, si penulis itu misalnya tahu ya kita menafsirkan seperti itu, dia akan geleng-geleng kepala. Ya kan? Saya maksudnya nggak begitu. Waktu saya nulis maksud saya bukan itu gitu. Nah, yang menjadi kesulitan seni penafsir Alkitab bagi kita hamba-hamba Tuhan misalnya adalah kita harus mengerti kenapa penulis itu menulis satu porsi ayat atau ayat tertentu. Kita mesti tahu. Maka itu kita harus belajar ya. Belajar seperti ini akan membentuk pengertian kita sehingga saat saudara melihat sebuah ayat atau pasal, saudara tidak cepat-cepat langsung ambil aplikasi tanpa mengerti latar belakang ayat itu ditulis. Dari situ baru saudara ambil aplikasi sehingga penjelasan kita nggak menyimpang dari intentionnya penulis sesuai inspirasi Roh Kudus kenapa dia tulis ayat tersebut ya. Nah, itu fakta yang berikutnya. Lalu yang selanjutnya, Yeskiel itu dicatat memiliki istri ya. Ada dicatat di dalam pasal 24 ayat 15 sampai 27. Lalu dia adalah salah seorang yang ditangkap atau dibuang ke Babilonia tahun 597 dari 10.000 total orang yang saat itu dibuang seperti yang dicatat dalam 2 Raja-Raja 24 ya. Dan mereka hidup di sebuah kota yang bernama Tel Abib dan itu dekat pesisir sungai Shebar ya, itu di southeast of Babylon ya. Jadi ada di sekitar southeast itu apa ya Pak Ade? Tenggara apa barat laut ya Pak Ade? Southeast. Bahasa Tenggara ya, benar ya, Tenggara ya, sebelah tenggara Babylon. Nah, Yeskiel itu menulis mengenai kematian istrinya di pembuangan di pasal 24 ayat 18. Jadi Yeskiel ini menikah ya, karena dicatat di dalam pasal-pasal tersebut. Fakta-fakta yang lain mengenai Yeskiel adalah menurut tradisi rabbinical di Yahudi, Yeskiel itu kemungkinan besar mati di tangan seorang pangeran atau raja di Israel yang dia rebuke dosanya, kebejatannya atau penyembahan berhalanya itu di tahun 560. Ini tidak ada di Alkitab ya. Ini tradisi oral tradisi atau tradisi yang dicatat di kalangan para rabi. Yeskiel meninggal dengan cara seperti itu. Ya, jadi saya ulangi lagi, jadi nabi-nabi di Israel itu pun juga sudah mengalami penganiayaan demi kebenaran. Dan di perjanjian baru itu tetap berlangsung dan sampai hari ini kita melihat hal itu tetap terjadi. Ya, di kalangan dunia yang menolak
Yesus tentunya. Dan yang terakhir, fakta mengenai kitab Yeskiel dan juga Yeskiel secara pribadi. Yeskiel itu menerima panggilan untuk bernubuat pertama-tama tahun 593 sebelum Yesus ya di Babilonia, yang disebut dengan the land of the Chaldeans ya. Ini daerah di mana sebenarnya Abraham dipanggil ya untuk pergi ke negeri tanah Kanaan. Jadi dia dibuang ke Babilonia itu setelah beberapa ribu tahun kerajaan Babilonia muncul dan Yeskiel bernubuat tahun 593. Pada tahun kelima pemerintahan Raja Yoyakin ya, yang dimulai tahun 597. Ya, Yeskiel penubuatan-nubuatannya dimulai tahun 597 sampai tahun 573-72. Ya, dan pada tahun ke-14 setelah 586 ya Yerusalem dihancurkan, bait suci dihancurkan. Ya. Dan terakhir Yeskiel memberikan nubuatan kata-kata untuk bangsa Yehuda itu tahun 571 sampai tahun 570 ya. Nah, itu kurang lebih garis besar fakta-fakta mengenai Yeskiel, mengenai Nabi Tuhan ini yang Tuhan pakai untuk menyatakan nubuat kepada suku Yehuda ya. Oke. Sampai sini ada komentar atau pertanyaan? So far so good ya. Selamat malam Budi, baru join ya. Thank you Budi. Ada nggak di sana Budi? Ada ya? Iya, oke. Ya. Oke, Bud, malam ya. Baik. Ya. Kalau tidak ada, saya lanjutkan ya. Berarti kalau dengan penjelasan yang saya sudah berikan mengenai latar belakang kitab Yeskiel ini, fakta-fakta tadi, berarti kita bisa menyimpulkan dalam timeline perjanjian lama, Yeskiel itu ditulis pada tahap ke-8, yaitu pada masa Yehuda atau Israel yang sedang ada dalam masa pembuangan ya. Sekali lagi saya kasih ini gambar ini ya, dalam Tanakh kitab Ibrani, Yeskiel masuk dalam kitab Prophets atau Nevi'im. Sedangkan dalam Alkitab modern kita itu masuk dalam kategori nabi-nabi besar. Ini second last nabi besar yang kita bisa pelajari sebelum kita pelajari kitab Daniel minggu depan ya. Karena Daniel itu ada banyak hal yang saya mau share, karena itu hari ini kita hanya belajar satu kitab saja, yaitu kitab Yeskiel ya. Nah, siapa yang menulis kitab Yeskiel? Karena Yeskiel mencatat dengan jelas di dalam tulisannya, yang menulis kitab Yeskiel itu tidak ada argumen, yaitu Yeskiel sendiri ya. Yang arti namanya tadi adalah dikuatkan oleh Tuhan ya. Coba kita baca Yeskiel 1 ayat 2 sampai 3. Tolong Tante Meme dibaca. Yeskiel 1 ayat 2 dan 3. Pada tanggal 5 bulan itu, yaitu tahun kelima sesudah Raja Yoyakin dibuang, 3. Datanglah firman Tuhan kepada Imam Yeskiel, anak Busi, di negeri orang Kasdim, di tepi sungai Kebar, dan di sana kekuasaan Tuhan meliputi dia. Ya, thank you Tante. Ya, welcome Hari Hani, selamat bergabung. Shalom kok, sorry telat. Iya, it's okay. Ya, baik. Ya, kita sudah nanti awal-awal kalian bisa lihat rekamannya ya. Nah, kita sudah belajar latar belakang mengenai Yeskiel, siapa dia, dan kita sekarang masuk ke penulis ya, penulis kitab Yeskiel. Menurut tadi ayat yang dibacakan oleh Tante Meme, Yeskiel itulah yang menulis kitab Yeskiel, yaitu pada tanggal 5 bulan itu, yaitu tahun kelima sesudah Raja Yoyakin ya. Jadi dia menyampaikan nubuat pada pemerintahan Raja Yoyakin, raja-raja terakhir di Yehuda. Oke. Nah, ada beberapa latar belakang mengenai kitab Yeskiel ini ditulis ya.
Secara sejarah, ini saya ulang lagi ya, saya akan ulang ini beberapa kali sampai selesai nabi-nabi kecil nanti, sehingga kita benar-benar nancep di otak secara timeline dalam sejarah dunia. Ya, kerajaan Israel itu kan bersatu di bawah pemerintahan Saul, Daud, dan Salomo ya, kurang lebih tahun 1043 sampai 931 ya. Itu United Kingdom. Nanti setelah Salomo mati, kemudian kerajaannya terbelah dua, ya kan? Kerajaan utara dan kerajaan selatan. Dan kerajaan dari tahun 931 sampai 722, kerajaan utara bertahan lalu dibuang ke Asyur. Sedangkan Yehuda bertahan lebih dari 135 tahun setelah Israel dibuang ke Asyur, lalu akhirnya takluk dan tunduk kepada Babilonia tahun 605 sampai 586. Ingat ya, saya sudah pernah mention ini di kitab Raja-Raja, bahwa Babilonia itu menghancurkan Yerusalem, datang untuk melakukan invasi itu 3 tahap. 605, 597, lalu 586. Di tahun 586 lah bait suci dihancurkan dan Yerusalem diruntuhkan ya. Nah itu secara historical. Sedangkan secara politik, waktu itu kerajaan Asyur hancur tahun 626 sebelum Tuhan Yesus. Yang kita tahu ibu kotanya adalah Niniwe. Itu dihancurkan pada tahun 612 oleh Babilonia dan Media. Itu ada di dalam kitab Nahum ya, yang menubuatkan kehancuran kota Niniwe. Setelah itu Babilonia menjadi negara superpower di bawah Nabopolassar tahun 625 ya. Ia juga mengalahkan Mesir tahun 605. Nah, pada tahun inilah Nebukadnezar menduduki Yerusalem dan membuang penduduknya ke Babel. Itu tahun Daniel 1 ayat 2. Kemudian tahun 597 ia kembali ke Yerusalem dan membuang 10.000 orang Yahudi termasuk Yeskiel. Jadi Yeskiel termasuk orang-orang buangan yang ada di Babilonia. Jadi dia menulis dari Babilonia ya. Dan penghancuran yang sampai akhirnya terjadi penghancuran yang terakhir tahun 586 di mana bait suci dihancurkan. Nah, inilah kondisi historical dan secara religius, saudara. Tentunya Yehuda tetap menjadi bangsa yang penyembah berhala, yang mempersembahkan korban-korban di bukit-bukit, yang mendukakan hati Tuhan. Kemudian dia juga sempat mereka melakukan ritual penyembahan pengorbanan anak kepada dewa Molek, dan itu mendukakan hati Tuhan yang akhirnya membuat Tuhan tidak tahan lagi, terpaksa harus menghukum mereka dengan dibuang ke Babilonia. Nah, sedangkan secara profetik ya, ada banyak nabi-nabi palsu yang saat itu berkeliaran di Yerusalem menyatakan bahwa Yehuda akan baik-baik saja, mereka akan kembali segera ke tanah perjanjian. Nah, ini membuat Yeskiel kembali mengingatkan mereka jangan percaya dengan pesan-pesan itu, karena Tuhan sudah membuat timeline tersendiri untuk mereka. Dan kita tahu menurut kitab Yeremia, mereka hanya dibuang di Babilonia selama 70 tahun. Ingat ya, 70 tahun, lalu mereka nanti kembali lagi dari tanah perjanjian, dari pembuangan ke tanah perjanjian yang kita sudah belajar di kitab Esther ya. Kitab Nehemia dan Esra yang kita sudah sempat lihat beberapa waktu yang lalu, mereka diperintahkan untuk kembali ke tanah perjanjian, dan itu nanti akan ada hubungannya dengan kitab Daniel, yang Daniel Tuhan pakai untuk menubuatkan masa depan akhir zaman sampai Yesus datang kembali. Ya, makanya minggu depan kitab Daniel akan menjadi pembahasan yang cukup seru ya mengenai akhir zaman yang Tuhan sudah berikan penglihatannya kepada Daniel. Oke, sedangkan audiensnya, siapa penerima kitab Yeskiel? Tentunya penduduk kerajaan selatan Yehuda pada tahun sebelum dan sesudah 586 sebelum Tuhan Yesus ya, sebelum penghancuran. Jadi tulisan agar mereka bertobat, sadar, berseru kepada Tuhan, sadar Tuhan punya masa depan bagi mereka.
Kapan kitab Yeskiel ditulis? Kitab Yeskiel ditulis sekitar tahun 593 sampai 571 ya. Ini garis besar kisaran antara tahun 93 sampai 571 ya. Jadi kurang lebih berapa tahun tuh Yeskiel bernubuat untuk bangsa Yehuda? 22 tahun ya. Jadi bayangkan saudara menghadapi bangsa yang tidak mendengarkan dia sampai 22 tahun itu nggak mudah ya. Tetapi sekali lagi Yeskiel dan Yeremia minggu lalu mengajarkan kita untuk setia dalam pelayanan kita. Ya, termasuk kalau orang-orang nggak ngedengerin kita, itu bukan tanggung jawab kita. Tanggung jawab kita adalah menyampaikan firman. Orang suka atau tidak suka itu bagian dari panggilan seorang hamba Tuhan untuk tetap menyampaikan kebenaran sekalipun di tengah-tengah oposisi ya. Baik, nah apa tujuan kitab Yeskiel ditulis? Ada 3 tujuan yang saya berikan di sini mengenai penulisan kitab Yeskiel. Yang pertama adalah menyatakan adanya kenyataan bahwa Tuhan itu menghakimi Yehuda. Dan kenapa Tuhan menghakimi Yehuda? Tentunya kita tahu alasannya ya karena mereka berpaling dari Tuhan ya. Mereka tidak mendengarkan Tuhan, tidak taat, makanya Tuhan menghakimi Yehuda dengan dibuang ke Babilonia. Itu tahun 1 pasal 1 sampai pasal 24 ya. Sedangkan tujuan yang kedua dari kitab Yeskiel adalah menyatakan penghakiman kepada bangsa-bangsa terdekat di Yehuda. Sama seperti Yeremia yang juga dinubuatkan untuk mengenai penghakiman bangsa-bangsa terdekat di Israel, Yeskiel juga menubuatkan yang sama. Ya, termasuk nanti ada nubuatan terhadap bangsa Asyur ya, bangsa Tirus. Kemudian yang di situ nanti kita akan melihat Tuhan memberikan revelation mengenai asal mula iblis dan roh-roh jahat ya di pasal 28. Nah, itu yang kedua ya, tujuan yang kedua pasal 25 sampai 32. Dan tujuan yang ketiga dari kitab Yeskiel adalah memberikan pengharapan kepada Yehuda dan orang Yahudi akan adanya restorasi dan berkat di masa depan sekalipun di tengah-tengah penghukuman Tuhan. Itu ada dalam pasal 33 sampai pasal 48 ya. Jadi itu tujuan dari kitab Yeskiel, menyatakan Tuhan akan menghakimi mereka. Lalu yang kedua, Tuhan juga akan menghakimi bangsa-bangsa terdekat, dan tetapi di tengah-tengah penghakiman itu Tuhan akan memberikan dan memberkati serta memulihkan Israel di masa depan ya. Nah, ini susunan sederhana yang saya selalu pakai, tentunya saudara sudah sangat akrab ya. Ada 4 fase yang ada di Yeskiel, yaitu pasal 1 sampai 3 mengenai Yeskiel itu sendiri, mengenai panggilannya ya, bagaimana Tuhan menguatkan dia untuk tetap teguh dalam panggilannya. Lalu pasal 4 sampai 24 yang tadi saya sudah sebut ya, mengenai penghakiman, 25 sampai 32 hukuman atas bangsa-bangsa lain, dan restorasi pasal 33 sampai 48. Tema utama dari kitab Yeskiel adalah God will be known through his judgment and restoration. God is sovereign over heaven and earth. Jadi itulah tema utamanya. Ya, bahwa Tuhan itu akan diketahui melalui penghakiman dan pemulihannya. Itu karakternya Tuhan ya. Tuhan itu berdaulat atas langit dan bumi. Oke. Kemudian kita akan coba lihat ya, brief summary mengenai kitab Yeskiel secara singkat saja. Kalau saudara mau membagi kitab Yeskiel secara singkat, yang tadi saya sebut di atas itu pembagiannya kurang lebih seperti itu ya, yang ada di slide saudara. Pasal 1 sampai 24 nubuatan mengenai keruntuhan Yerusalem, 25 sampai 32 nubuatan mengenai penghakiman dengan di bangsa-bangsa terdekat. Pasal 33 itu panggilan terakhir untuk bertobat, dan pasal 34 sampai 48 itu nubuatan mengenai future restoration of Israel ya. Ini susunan sederhana. Garis besarnya isi dari Yeskiel sebagai berikut.
Ya, Yeskiel memulai pelayanannya sebagai imam pada usia 30 tahun, diambil dari kampung halamannya dan dibawa ke Babilonia pada usia 25 tahun. Jadi masih sangat muda sekali ya. Daniel juga begitu, masih sangat muda. Bahkan para teolog mempercayai Daniel itu katanya sih usia teenager 17 sampai 18 tahun ya, tapi saya nggak tahu lah kebenarannya gitu. Bisa jadi ya, karena Daniel masuk ke kelompok yang ketiga kan, yang dibuang gitu. Kemudian selama 5 tahun ia menderita dan merana, dan pada usia 30 tahun ia menerima penglihatan di Babilonia mengenai kemuliaan Tuhan di surga. Nanti kalau saudara ke kitab Yeskiel di pasal-pasal awal, dia diangkat ke surga untuk melihat kemuliaan Tuhan, dan ada makhluk-makhluk ya yang di surga yang Tuhan tunjukkan kepada Yeskiel. Kalau nanti saudara membaca itu penglihatan Yeskiel di pasal-pasal yang awal, ada makhluk-makhluk yang wajahnya menyerupai beruang, harimau ya, burung dan sebagainya. Itu saudara nanti baca sendiri di awal-awal kitab Yeskiel ya. Kemudian ia mendapat pencerahan bahwa Tuhan tidak bisa dibatasi hanya di negeri di mana ia berasal saja. Artinya karena Yeskiel menerima nubuatannya di Babilonia, Tuhan bisa pakai di mana saja sesuai apa yang ia mau ia sampaikan kepada umatnya ya. Yang berikutnya, Yeskiel mengerti bahwa Tuhan adalah Tuhan yang universal, yang memerintah dan mengendalikan bangsa-bangsa. Di Babel Tuhan memberikan firman-Nya untuk umat Israel. Penglihatan ini mengubah hidup Yeskiel. Ia menjadi orang yang menyukai firman Tuhan. Ia sadar secara personal ia tidak bisa membantu apa-apa untuk menolong bangsanya dalam pembuangan. Namun ia yakin bahwa firman Tuhan akan berbicara kepada mereka dan akan memberikan mereka ketenangan. Nah, ini adalah isi dari apa yang Yeskiel sampaikan di kitabnya ya. Lalu yang berikutnya, Yeskiel menggunakan berbagai metode untuk menjelaskan firman Tuhan kepada bangsanya. Ia menggunakan seni lukisan untuk menggambarkan Yerusalem, untuk menarik perhatian mereka. Ia mencukur rambutnya dan janggutnya untuk mendemonstrasikan apa yang Tuhan akan lakukan kepada Yerusalem dan penduduknya. Ya. Dan yang terakhir, Yeskiel juga menubuatkan janji pemulihan yang akan Tuhan lakukan bagi bangsanya di masa depan. Jadi itulah kurang lebih ya intisari dari kitab Yeskiel. Kalau saudara ada waktu dan luangkan waktu, coba baca kitab ini sehingga menambah pengertian kita lebih dalam lagi. Oke, sekarang kita akan coba lihat beberapa ayat kunci. Ini banyak sebenarnya, tapi karena keterbatasan waktu saya ambil beberapa saja ayat kunci yang ada di kitab Yeskiel. Salah satunya adalah Yeskiel 2 ayat 3 sampai 5. Ya, coba Bapak Adik tolong dibacakan Pak Adik. Yeskiel 2 ayat 3 sampai 5. Firman-Nya kepadaku, hai anak manusia, aku mengutus engkau kepada orang Israel, kepada bangsa pemberontak yang telah memberontak melawan aku. Mereka dan nenek moyang mereka telah mendurhaka terhadap aku sampai hari ini juga. Kepada keturunan inilah yang keras kepala dan tegar hati, aku mengutus engkau, dan harus kau katakan kepada mereka, beginilah firman Tuhan Allah, dan baik mereka mendengarkan atau tidak, sebab mereka adalah kaum pemberontak. Mereka akan mengetahui bahwa seorang nabi ada di tengah-tengah mereka. Ya, thank you Pak Ade. Jadi ini sama ya dengan kita Nabi Yeremia ya. Tuhan kasih perintah untuk menyampaikan pesan, tidak peduli mereka dengar atau tidak, tugasmu adalah menyampaikan kebenaran. Ya, jadi ini panggilan dari Yeskiel tentunya yang harus dia lakukan. Saya percaya panggilan ini, model-model yang seperti ini tetap berlaku bagi seluruh hamba Tuhan yang mengambil keputusan dan meresponi panggilan Tuhan untuk melayani. Kita akan menjumpai orang-orang yang hatinya tegar dan tidak mau berubah sekalipun kita menyampaikan kebenaran. Tugas kita adalah menyampaikan kebenaran. Sedangkan tugas Roh Kuduslah yang mengubahkan hati orang ya. Jadi jangan patah semangat kalau dalam pelayanan kita
kita menjumpai umat atau orang-orang yang hatinya tegar dan tidak mau berubah. Itu normal karena nabi-nabi di perjanjian lama pun sudah mengalaminya. Lalu yang kedua, ayat kunci yang kedua kita bisa lihat, kita lompat ke pasal 18 ayat 19 sampai 20. Kalau nggak salah kita pernah bahas dengan pertanyaan Elisa kalau nggak salah beberapa waktu yang lalu mengenai kutuk gitu ya. Apakah anak-anak kita akan menanggung dosa kita? Nah, di dalam pasal 18 ini ada catatan mengenai hal itu ya. Tolong Iren dibacakan, Ren. Yesaya 18, 19-20. Yesaya 18 ayat 19 sampai 20. Tetapi kamu berkata, mengapa anak tidak turut menanggung kesalahan ayahnya? Karena anak itu melakukan keadilan dan kebenaran, melakukan semua ketetapanku dengan setia, maka ia pasti hidup. Orang yang berbuat dosa itu yang harus mati. Anak tidak akan turut menanggung kesalahan ayahnya, dan ayah tidak akan turut menanggung kesalahan anaknya. Orang benar akan menerima berkat kebenarannya, dan kefasikan orang fasik akan tertanggung atasnya. Ya, thank you. Jadi ayat ini kembali menegaskan bahwa setiap orang harus bertanggung jawab terhadap dosanya masing-masing. Saya katakan harus dibedakan antara hukuman dosa dengan konsekuensi dosa. Ya, konsekuensi dosa itu kadang bisa dialami oleh anak cucu yang berikutnya. Ya, misalnya kalau terlibat hutang karena judi dan lain sebagainya, anak-anak tuh bisa terseret dengan beban itu, bahkan sampai keturunan yang berikutnya. Tapi soal hukuman, orang tuanya lah yang hanya menanggung di hadapan Tuhan. Sedangkan anak yang benar, papanya tidak benar, tetap anaknya akan diberkati. Demikian juga sebaliknya ya. Jadi kita tidak bisa mengambil kesimpulan bahwa kalau bapaknya berzina, anaknya pasti berzina. Belum tentu. Kalau anaknya hidup dalam kebenaran, dia bisa hidup dalam kebenaran ya. Oke, kemudian ayat yang berikutnya kita lompat ayat pasal 28 ayat 15. Nah, ini nubuatan mengenai, bukan nubuat ya, pewahyuan mengenai asal mula jatuhnya malaikat Lucifer ya, menjadi iblis dan setan ya. Kita akan baca ayatnya. Coba tolong Novi dibacakan pasal ini 13 dan 15 ya. Engkau di Taman Eden, yaitu Taman Allah, penuh segala batu permata yang berharga, yaspis merah, krisolit, dan yaspis hijau, permata pirus, krisopras, dan nefrit, lasurit, batu darah, dan malakit. Tempat tatahannya diperbuat dari emas dan disediakan pada hari penciptaanmu. Engkau tidak bercela di dalam tingkah lakumu, sejak hari penciptaanmu sampai terdapat kecurangan padamu. Ya, thank you. Ya, jadi kita pasal ini menggambarkan kejatuhan dari iblis dan jahatnya ya, malaikat Tuhan tentunya. Dan ini paralel dengan Yesaya pasal 14 yang kita sudah belajar 2 minggu yang lalu ya. Tentunya ini hanya singkat saja ya. Mungkin kalau Tuhan kehendaki in the future, saya nggak tahu kapan, kita suatu hari akan belajar mengenai doktrin demonologi ya. Doktrin tentang setan dan roh jahatnya. Kita bisa berbicara lebih panjang, lebih luas lagi nanti. Ya, intinya saat Adam dan Hawa ada di Taman Eden, itu mereka sudah jatuh ya. Berarti kemungkinan besar iblis sudah ada sebelum Adam dan Hawa diciptakan ya, atau in between, kita nggak jelas clear kapannya, tapi yang pasti ada, dia udah ada aja, makanya menggoda Adam dan Hawa di Taman Eden dengan menyerupai seekor ular ya. Dan seperti itu, di situ dijelaskan dia itu luar biasa, majestic ya, diciptakan dengan kemuliaan yang luar biasa. Bahkan dibilang tidak bercacat ya, tidak bercela. Itu maksudnya luar biasa lah baiknya. Tapi karena kesombongannya di kitab Yesaya itu I will, saya mau. Akhirnya Tuhan mencampakkan mereka yang sekarang jadi iblis dan roh jahat yang mengganggu kita. Ya, tapi suatu hari kelak kita tahu masa depan mereka akan dibuang ke Gehenna, neraka kekal suatu hari kelak ya. Ada dari beberapa mereka yang dikunci
tidak bisa kemana-mana. Contohnya misalnya dikunci di Tartarus, yaitu pada saat mereka memberontak di zaman Nuh. Ada juga yang dikunci di Abyss, ya, karena terlalu besar dosanya Tuhan kunci di sana. Karena nanti di kitab Wahyu ada nubuatan akan dibuka tuh beberapa saat roh jahat yang ada di Abyss, sehingga mendustai dan melukai bangsa-bangsa yang hidup pada masa tribulasi. Nah, jadi itu ya mengenai eksistensi dari iblis dan roh jahatnya. Jadi ini pribadi yang benar-benar nyata. Nah, kita lompat coba ya ke pasal 37 ayat 12 sampai 13. Di sini ada satu nubuatan yang sangat menarik sekali, di mana ada tulang-tulang yang tadinya tulang-tulang tapi bangun lagi tumbuh menjadi manusia gitu ya. Nanti saudara baca itu di pasal 36 sampai 37. Nah, ada banyak orang yang menspiritualize ini saudara ya. Langsung bilang, oh, kalau saudara kehidupan kerohaniannya sudah mau mati, Tuhan sanggup memulihkan. Itu benar juga kalau bisa aja kayak gitu, tapi jangan pakai ayat ini saudara, karena kalau pakai ayat ini meaningless jadinya apa yang sudah Yeskel tulis. Sebenarnya ini nubuatkan untuk Israel yang akan bangkit menjadi bangsa, ya, yang sama seperti tulang-tulang yang sudah mati dibangkitkan lagi. Nah, Yerusalem atau Israel itu kan sudah punah sebagai bangsa, tetapi Tuhan akan bangkitkan dan muncul menjadi bangsa yang baru, yang kita tahu berdiri tahun 48 di era kita. Ya, coba Hari dibacakan Yeskel 37 12 sampai 13. Yeskel 37 12 sampai 13. 12. Oleh sebab itu bernubuatlah dan katakan kepada mereka, beginilah firman Tuhan Allah, sungguh aku membuka kubur-kuburmu dan membangkitkan kamu, hai umatku, dari dalamnya, dan aku akan membawa kamu ke tanah Israel. 13. Dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan pada saat aku membuka kubur-kuburmu dan membangkitkan kamu, hai umatku, dari dalamnya. Ya, jadi itu nubuatan yang akan terjadi dalam pembaharuan terhadap Israel. Nah, coba saudara perhatikan slide ini ya. Ini adalah slide di mana bangsa Israel itu kembali ke tanah perjanjian ya. Kalau saudara melihat semua rangkaian ini, saya sudah pernah sampaikan di seminar akhir zaman beberapa tahun yang lalu. Bangsa Israel itu kan sudah punah secara bangsa. Sejak tahun 70 mereka tercerai-berai ke berbagai macam belahan dunia, sampai akhirnya tahun 1871 ya. Dimulai mereka kembali ke tanah perjanjian. Tahun 1881 ada 25.000 orang Israel yang kembali ke tanah perjanjian. Nah, lalu dalam Kongres tahun 1891 ada seorang yang bernama Theodore Hales itu secara resmi menyatakan bahwa mereka akan mengklaim kembali tanah perjanjian mereka. Nah, setelah itulah mereka akhirnya mulai kembali perlahan-lahan, sehingga pada tahun 1914 ada 80.000 orang yang kembali ke Israel tanah perjanjian. Nah, pada Perang Dunia ke-1 ya, ada seorang tokoh yang bernama Arthur J. Balfour. Ini dia adalah sekretaris hubungan luar negeri Inggris, mengeluarkan deklarasi Balfour pada tanggal 2 November 1912. Nah, dalam deklarasi ini dia menulis surat kepada seorang konglomerat pebisnis Yahudi yang kaya yang namanya Lord Rothschild untuk memulai segala hal yang diperlukan agar mereka bisa kembali ke tanah perjanjian. Sehingga pada saat itu mendorong orang-orang semakin giat untuk kembali ke tanah perjanjian. Ya, sehingga pada saat Perang Dunia Kedua tahun 1939 sudah ada 450.000 Yahudi yang kembali ke tanah perjanjian. Nah, pada Perang Dunia Kedua kita tahu kan Hitler menganiaya orang Yahudi dengan membunuh 6 juta orang gitu ya. Nah, ini kembali mendorong mereka untuk terus kembali ke tanah perjanjian, sehingga mereka akhirnya PBB menyetujui mereka menjadi satu bangsa sendiri pada tanggal 14 Mei tahun 48, mengakhiri kontrol Inggris atas tanah Israel. Ya. Dan bangsa Israel ini akhirnya berdiri di luas tanah pada saat itu 5.000 square miles dengan populasi 650.000 kurang lebih pada saat itu. Ya.
dan akhirnya mereka pulang perlahan-lahan makin banyak dan diproyeksi sampai tahun 2030 akan ada setengah orang Yahudi di dunia ini yang berdiam di seluruh dunia akan kembali ke Yerusalem. Jadi makin lama persentasinya makin meningkat. Dan saudara, kita sudah melihat penggenapan ini di dalam era kita, era modern ini. Jadi Tuhan itu dalam bernubuat bisa diandalkan dan reliable, saudara. Israel bisa sebagai satu bangsa, Tuhan yang orchestrated semua history yang ada di dunia ini sehingga mereka bisa kembali. Karena tanpa mereka kembali ke tanah perjanjian, Mesias nggak akan datang kembali. Gitu. Ya, jadi ini nubuatan yang terjadi di kitab Yeskiel pasal 36-37 yang sudah digenapi. Lalu kalau kita lompat ke pasal 48 yang tadi saya bilang ya, ada bait suci di Millennial Kingdom, di kerajaan 1000 tahun, itu pada akhirnya ini berbicara mengenai kekekalan ya. Jadi sekeliling kota itu, ini Yerusalem yang baru nanti adalah 18.000 asa. Sejak hari itu nama kota itu ialah The Lord is there. Jadi kita akan berdiam dengan Tuhan selama-lamanya. Ini ayat kunci, ayat penutup dari kitab Yeskiel setelah semuanya direstorasi. Tapi di tengah-tengah pasal itu ya, ada satu bagian yang saya mau share di sini. Nanti saudara baca sendiri di rumah ya. Ini kalau saya bacakan terlalu lama mengingat waktu. Itu ada koalisi Gog dan Magog yang akan memerangi Israel. Kalau saudara baca ayat-ayat ini disebut beberapa bangsa yang suatu hari akan menyerang Israel. Ini kok ada coret-coretan begini ya? Akan menyerang Israel dan menyerbu mereka. Ya, singkat saja, seluruh bangsa-bangsa ini sudah ada yang meneliti, dan bangsa-bangsa ini di era modern ini adalah sebagai berikut, saudara. Sebentar ya, saya nggak tahu nih kenapa ada coretan. Saya matiin dulu screen-nya, saya share lagi. Nah, ini akan ada satu kelompok bangsa yang menyerang Israel. Ros itu Rusia, Magog itu Sentral Asia termasuk Afghanistan, Masek itu Turki, Tubal Turki, Persia Iran yang sekarang sedang konflik, Ethiopia itu Sudan, Libya ya Libya, lalu ada Cimmerians, Gomer disebut dalam ayat tadi itu Turki, Bet Togarma Turki. Nah, ini adalah bangsa-bangsa yang suatu hari kelak nanti akan menyerang Israel. Belum sekarang ya. Kalau sekarang ini hanya preview apa yang akan terjadi di masa depan. Jadi coba lihat saudara map ini ya. Kalau saudara lihat map ini, nanti pada akhirnya di masa tribulasi, bangsa-bangsa inilah yang akan menyerang Israel dari berbagai penjuru Israel. Bagaimana dengan bangsa-bangsa yang lain? Kemungkinan besar bangsa-bangsa lain akan ikut koalisi dengan bangsa-bangsa tersebut, karena di dalam ayat 6 di situ dikatakan orang Gomer dengan seluruh bala tentaranya, Bet Togarma dari utara sekali dengan seluruh bala tentaranya, banyak bangsa menyertai engkau. Jadi nanti bangsa-bangsa lain termasuk Indonesia, Australia akan memusuhi Israel dan menyerang Israel. Ya, ini sudah dinubuatkan yang dalam perang Gog dan Magog. Ingat ya, Gog dan Magog ini beda dengan Gog dan Magog di Wahyu 20 ya. Itu nanti panjang penjelasannya. Kalau kita sampai ke sana nanti saya jelasin. Ini benar-benar koalisi bangsa-bangsa akan menyerang Israel. Nah, yang menjadi struggle pertanyaan, kapan ini akan terjadi? Nah, ada beberapa pendapat yang menyatakan kapan peristiwa ini akan terjadi. Ya, menurut Yeskiel 38 ayat 11 sampai dan 14, peristiwa itu akan terjadi pada saat bangsa Israel hidup dengan tenang, diam, aman, dan tentram. Oke? Ya. Lalu ayat 14 diulang lagi, sedang diam dengan aman dan tentram, ya. Jadi nubuatan ini kemungkinan besar terjadi di akhir masa tribulasi pertama, di 3,5 tahun pertama, di akhir 3,5 tahun pertama, mau memasuki 3,5 tahun kedua. Kenapa? Karena hanya antikris nanti yang bisa memberikan Israel kedamaian semu yang akan terjadi di 3,5 tahun pertama, di 7 tahun tribulasi. Kenapa ada 7 tahun tribulasi? Nah, minggu depan kita akan belajar di kitab Daniel karena sudah dinubuatkan. Ya,
Jadi kalau kita belajar akhir zaman itu kayak kita nyusun puzzle, little pieces di mana-mana tersebar dari Kejadian sampai Wahyu. Karena itu kita mesti menggabungkan seluruh little pieces itu untuk menjadi satu gambar puzzle yang akhirnya membentuk satu gambar yang baik, yang bagus. Nah, seperti itu kalau belajar akhir zaman, ada yang di kitab Yeskiel, ada di kitab Zakaria, ada kitab Daniel dan sebagainya. Nah, untuk di bagian Yeskiel ini mengenai Gog dan Magog ini, saudara. Jadi ada orang yang bilang, oh ini kemungkinan di masa milenial. Masa milenial nggak mungkin, karena Yesus itu sebagai raja, nggak ada yang bisa berperang melawan dia. Dan ada peperangan di sana karena Yesuslah yang akan menjadi rajanya. Jadi ini kemungkinan besar, saya setuju dengan yang menyatakan ini di akhir 3,5 tahun pertama sebelum memasuki 3,5 tahun terakhir. Ya, juga tidak bisa terjadi sebelum pengangkatan gereja, tidak bisa. Kenapa? Karena Israel tidak dalam keadaan aman saat ini. Nggak ada yang di situ itu kan jelas hidup dalam tenang dan damai. Yang hanya bisa memberikan mereka kedamaian nanti suatu hari kelak. Siapapun nggak ada yang bisa. Mau Donald Trump, mau Barack Obama atau presiden nanti siapapun nggak akan ada yang bisa kecuali antikris dengan kuasa setannya yang mempengaruhi satu pribadi ini, ya. Yang akan bisa memberikan kedamaian kepada mereka, dan dia akan tanda tangan damai dengan Israel yang kita nanti dibuatkan dalam kitab Daniel pasal 9 yang kita akan lihat minggu depan. Karena itulah timeline ini, peristiwa ini terjadi kemungkinan besar di akhir tahun 3,5 tahun terakhir sampai memasuki 3,5 tahun kedua, ya. Nah, ini hanya sekedar highlight ya. Kalau saudara masih bingung, it's okay, nggak apa-apa. Nanti kalau kita masuk kitab Daniel dan juga belajar akhir zaman di kitab Wahyu, which is masih lama, nanti saudara bisa akan lebih clear picture. Tapi saya harus mention ini karena ini salah satu hal yang penting di kitab Yeskiel. Oke. Nah, itulah secara garis besar isi dari kitab Yeskiel dengan melihat beberapa highlight dari kata-kata ayat-ayat kunci, ya. Lalu yang terakhir, bagian terakhir, apa bayangan dari kitab Yeskiel yang digenapi di Perjanjian Baru? Hanya ada satu ya yang kita bisa ambil di pasal 34 itu. Tuhan menyatakan hukuman atas pemimpin-pemimpin Israel yang merupakan gembala-gembala palsu yang tidak mempedulikan domba-domba mereka. Mereka hanya mementingkan diri mereka sendiri, dan sedangkan Tuhan Yesus kebalikannya, ia adalah gembala agung kita yang setia dan baik terhadap domba-dombanya, bahkan melindungi domba-dombanya dari kehancuran. Ya, nah itulah gambaran Yesus di dalam perjanjian, di dalam kitab Yeskiel, ya. Dia opposite-nya dari nabi-nabi palsu tersebut. Dia datang untuk menjadi gembala kita, gembala yang baik yang menyerahkan nyawanya bagi domba-dombanya. Oke? Kalau saudara bisa ambil foreshadow yang lain silakan saja, tapi paling tidak dalam pelajaran ini hal ini yang bisa kita lihat dari apa yang ada di kitab Yeskiel di dalam Kristus yang digenapi di dalam Perjanjian Baru. Oke, nah setelah saudara belajar teori dan informasi mengenai kitab Yeskiel, apa aplikasi yang bisa kita ambil? Apa aplikasi yang bisa saudara dan saya bawa pulang, kita bisa ikuti dalam kehidupan kita? Yang pertama, kitab Yeskiel memberikan kita pelajaran bahwa Tuhan itu penuh kemuliaan dan berdaulat. Kalau saudara lihat visi dari Yeskiel di pasal-pasal awal, dia melihat kemuliaan Tuhan yang luar biasa. Dan suatu hari kelak, kita akan melihat kemuliaan itu di surga kekal. Kalau ada orang yang bilang pernah ke surga, melihat ini, melihat itu, saya pikir belum tentu itu benar, ya. Apalagi itu tidak sesuai dengan Alkitab, saudara tidak perlu percaya, ya. Karena hanya ada 4 kalau tidak salah orang yang ditunjukkan mengenai surga: Yeskiel, Yesaya, kemudian Yohanes, dan Paulus, ya. Paulus malah dibilang dia dia nggak sure whether in the body or outside the body, saudara. Tapi kalau sekarang kan orang bilang
gampang sekali gitu ya, ketemu Tuhan, ketemu ini, tapi dia nggak berbuat apa-apa. Karena kalau Tuhan itu datang kepada kita, saudara, kita ini bisa hancur, lenyap. Kemuliaan Tuhan tidak bisa datang dengan mudah kepada orang berdosa, kecuali Tuhan memberikan privilege kepada orang itu. Tentunya kita percaya orang-orang yang dicatat di Alkitab itu bisa divalidasi ya, dan mereka melihat kemuliaan Tuhan yang luar biasa. Ya, sekarang kita melihat kemuliaan Tuhan dalam pribadi Yesus, tapi suatu hari kelak kita akan melihat kemuliaan Tuhan luar biasa di surga. Dan dia Tuhan yang berdaulat atas bangsa-bangsa, berdaulat atas hidup Yeskiel, dan dia berdaulat atas hidup kita semua. Kedua, kitab Yeskiel mengajarkan bahwa manusia itu penuh dosa dan penuh dengan kekerasan hati, sehingga perlu bertobat ya. Sekali lagi kita dipersembahkan atau diperlihatkan betapa kekerasan hati Yehuda dan Israel itu luar biasa. Karena dosa yang mempengaruhi itu. Dan kita melihat di era kita. Dan kalau kita udah terima Yesus, ya jangan keraskan lagi dong. Kita harus lembut hatinya. Di mana firman Tuhan diberitakan, kalau kita perlu bertobat, kita harus bertobat. Yang ketiga, dalam kitab Yeskiel mengajarkan bahwa kitab itu penuh dengan kebenaran ya. Reliable dan bisa diandalkan. Tadi saya sudah sebut, nubuatan-nubuatan tersebut sudah digenapi di era kita. Dan yang keempat, kitab Yeskiel mengajarkan bahwa setan adalah jahat yang mempengaruhi hidup orang untuk menjauh dari Tuhan. Yang kita sudah lihat dalam pasal 28. Yang kelima, dalam kitab Yeskiel menegaskan bahwa Israel akan kembali ke tanah mereka, dan sejarah sudah mencatat di era modern kita saat ini, yang tadi saya sudah sebutkan dan ungkapkan, itu juga berarti menggambarkan bahwa firman Tuhan bisa dipercaya. Dan yang terakhir, kitab Yeskiel mengajarkan bahwa suatu hari kelak kerajaan Allah akan datang di bumi, dan kita akan menikmati indahnya persekutuan dengan Tuhan berapa lama? Selama-lamanya. Nah, saudara, itulah inti kitab Yeskiel yang saya bisa bagikan dalam kurang lebih 1 jam, karena kita tadi mulai agak telat, 10:10. Saya berharap informasi dan pengetahuan ini bisa nancep di pikiran saudara ya. Walaupun saudara nggak perlu hafal, tapi paling tidak saudara ngerti backgroundnya lah secara garis besar. Oke, sampai di sini. Apakah ada yang bingung atau mau bertanya atau komen? Ada? Ya, tanya. Ya. Jadi itu Babylon sama Babel sama nggak? Sama. Babilonia itu kan negaranya. Sering disingkat jadi Babel. Oke. Nah, pertanyaannya kenapa Tuhan membuang bangsa Israel ke Babel? Kenapa nggak ke negara-negara lain? Emang Babel itu sebegitu buruknya ya? Maksudnya negara yang jelek banget gitu. Nah, kalau itu kita nggak bisa jawab dengan clear kenapa. Tetapi pastilah Tuhan punya rencana yang khusus gitu kan. Di pasal di Ulangan 28 27 itu kan udah dikasih tahu kan bahwa mereka akan dibuang ke satu negeri yang bahasanya mereka tidak kenal. Jadi Babel adalah salah satu kualifikasi itu. Jadi mereka kan nggak ngerti ini bangsa asing gitu, termasuk juga Asyur gitu. Dan dua bangsa ini adalah dua superpower yang saling menggantikan satu dengan yang lain gitu. Kalau bangsanya terlalu kecil, misalnya kayak Mesir nggak sanggup bisa melakukan tugas itu secara kemampuan dan sejarah. Nah, Tuhan pakai peristiwa sejarah, akhirnya klop dengan bangsa itulah yang Tuhan pakai gitu. Jadi itu sih alasannya kenapa kok nggak bangsa lain, ya Tuhan lihat ya memang kualifikasinya mungkin ada di mereka. Itu bangsa yang jahat, yang kejam dan sebagainya gitu. Nah terus setelah itu, maksudnya setelah itu kan ada peristiwa yang mereka membangun tower tuh, sampai Tuhan mengacaukan bahasa-bahasa gitu ya. Nah, itu mah kitab Kejadian dong, jauh sebelum itu. Enggak, itu bukannya Menara Babel. Bukan lah. Itu kan Menara Babel sama Babylon ini beda ya? Beda. Jadi itu cikal bakalnya. Artinya
Babel itu kan kalau apa ya artinya itu saya lupa. Nah, tadi kata kamu sama Babel sama Babel. Oh, maksudnya kalau saya nyebut Babilonia dengan Babel tuh sama, tapi kalau kamu nyebut Menara Babel itu dua hal yang berbeda. Itu event yang berbeda. Eventnya itu kan di kitab Kejadian kalau Menara Babel. Iya kan? Jadi beda-beda itu. Tapi yang di kitab Kejadian itu nothing to do sama kerajaan Babilonia yang sekarang, bukan itu. Cuman rohnya sudah ada pada saat itu yang muncul lagi dalam kerajaan Babilonia modern, gitu maksudnya. Nah, tapi kalau Menara Babel beda, berarti kan saat itu kan justru jadi bangsa Israel terpecah-pecah itu kan karena bahasa mereka dikacaukan, jadi mereka tercerai-berai kan saat itu. Iya, betul. Nah, Iya, Babel itu sendiri kan artinya confused, bingung. Makanya Tuhan kacaukan bangsa. Jadi kamu mesti bedakan antara Babilonia sebagai satu bangsa yang belum muncul pada saat peristiwa Menara Babel dengan Babilonia yang baru muncul beberapa ribu tahun kemudian. Nah, tapi Babilonia itu sendiri memang bangsa yang confused. Ya, kalau kita lihat sejarah mereka. Jadi ini cuma permainan kata-kata, tapi tidak ada hubungannya antara yang di Kejadian sama yang negara Babilonia itu sendiri, nggak ada hubungan. Oh, oke. Tapi Menara Babel itu adanya di mana waktu itu? Itu di Israel memang? Bukan, Menara Babel kemungkinan besar ada di sekitar Irak, gitu. Nah, berarti itu bangsa Israel udah nggak di Israel dong, udah nggak di Promised Land dong. Kan itu belum dipanggil. Oh, belum. Kan kamu ingat itu kan dunia kan topografinya beda. Maksudnya waktu di Kejadian di Menara Babel itu memang situasinya di sekitar Irak, tapi bangsa Israel belum muncul dong. Bangsa Israel kan muncul baru setelah Abraham. Lalu Abraham dipanggil dari yang tadinya di daerah Babilonia itu menuju tanah perjanjian. Sedangkan Babilonia itu sendiri memang lokasinya yang Babilonia modern ya, itu memang juga adanya di lokasi yang sama. Itu jadi udah ada previewnya tapi nggak ada hubungan keduanya gitu. Oke deh, lain zaman ya, lain zaman. Ya, oke. Yang lain gimana? Masih hidup semua? Apa sudah tidur? Masih. Oke. Masih. Good. Ada pertanyaan? Ada kok. Ya, Edwin masih ada nih. Kira sudah lelap. Gimana, Win? Ya. Tadi kalau yang pas Kodede itu mention kan nanti kan Israel itu cuma didamaikan sama antikris kan kok? Iya. Masa itu berarti itu orang percaya udah diangkat dulu kan? Yes, sudah. Betul kan? Ya, orang percaya diangkat berarti Tuhan Yesus turun, orang percaya diangkat, gitu bukan kok? Iya, jadi berarti saya lihat Tuhan Yesus dong kok sebenarnya. Kenapa? Kok komis yang bagian terakhir? Jadi satu dunia udah lihat Tuhan Yesus dong saat itu. Nah, makanya itu akan kita pelajari secara lengkap kalau Tuhan kehendaki ya. Kita akan belajar setelah ini selesai, kita akan belajar mengenai eskatologi ya. Kita akan mengenai doktrin akhir zaman. Nah, intinya gini. Yesus itu datang dalam 2 tahap ya. Datang kembali ya, ngomong soal return ya. Yang pertama untuk gerejanya dalam pengangkatan gereja. Yang kedua bersama gerejanya di akhir 7 tahun masa tribulasi. Ya. Nah, jadi waktu peristiwa pengangkatan gereja nggak semua orang ngelihat Yesus, hanya orang percaya. Ya, nah waktu kedatangan yang kedua, waktu Yesus datang yang kedua kali di akhir tahun tribulasi, baru seluruh dunia akan memandang dia, orang-orang yang hidup pada saat itu. Sekarang pengangkatan gereja itu specifically designed for you and me as believer. Jadi suara trompet Tuhan memanggil kita untuk diangkat hanya terdengar oleh kita. Orang-orang dunia tidak akan mendengar, lalu kita diubahkan. Itu 1 Tesalonika 4 ya. Ayat 13-18 kita diubahkan dari mata buku mulia, kita terangkat. Ketemu Tuhan di angkasa. Gitu. Nah, urutannya seperti itu. Baru
Nah, persoalannya apakah setelah pengangkatan masa tribulasi akan langsung terjadi? Kita nggak tahu. Apakah setahun atau 6 bulan setelah itu kita nggak ngerti. Mungkinan sih nggak terlalu lama, karena setelah itu dunia chaos karena nggak ada orang percaya. Lalu disitulah antikris akan muncul sebagai superpower. Dan itu satu pelajaran lagi, siapa pribadi antikris kita nanti akan belajar deh ya. Lalu dia menguasai dunia, karena dia menguasai dunia hanya dia yang bisa memberikan kedamaian penuh kepada Israel. Makanya Daniel akan mencatat akan ada tanda tangan damai antara mereka dengan Israel. Itulah saat dimana 7 tahun tribulasi dimulai. Jadi pengangkatan gereja tidak memulai masa tribulasi. Pengangkatan gereja memulai masa tribulasi akan dimulai dengan tanda tangan damai antara antikris dengan Israel. Which is kita nggak tahu kapannya, kita udah terangkat anak-anak Tuhan gitu. Kalau kita memegang doktrin pra-tribulasi ya, pengangkatannya. Dan itu panjang, nanti penjelasannya kalau kita sampai ke kitab Tesalonika, mungkin saya singgung sedikit ya, dan juga kitab Wahyu gitu. Dan kitab Wahyu itu secara spesifik mulai dari pasal 6 terutama sampai 18 itu mengenai 7 tahun tribulasi itu yang akan terjadi, apa saja ada di kitab Wahyu. Pasal 6 sampai 18. Yang ada kuda putih, kuda pucat, kuda hijau, dan lain-lain. Kemudian ada 7 meterai penghakiman. Di 7 meterai terakhir ada 7 trompet. Di 7 trompet terakhir ada 7 cawan murka. Itu berlapis-lapis tuh penghukuman Tuhan di masa tribulasi. Makanya sangat mengenaskan sekali orang yang hidup pada saat itu. Tapi saudara dan saya enggak ada di situ. Karena kita dipanggil untuk terhindar dari murka. Itu kata kitab Tesalonika, ya. Kalau kok, ya. Jadi kalau waktu masa pengangkatan kan, itu kalau orang-orang yang di bawah kubur itu orang percaya yang sudah meninggal mati itu bakal diangkat nggak? Ya, mereka dibangkitkan lalu menerima tubuh kemuliaan, Bud. Jadi kalau Budi baca di 1 Tesalonika 4 ayat yang ke-13 sampai 18 itu Paulus menjelaskan dengan clear sekali. Di situ dibilang kita yang masih hidup ya tidak akan mendahului mereka yang sudah mati. Jadi kita akan sama-sama, yang sudah mati akan dibangkitkan dulu, ya misalnya mama saya, papa saudara, atau siapa saja yang di dalam Tuhan, dibangkitkan menerima tubuh kemuliaan. Kita yang masih hidup, kalau orang itu masih hidup, kita diubahkan menerima tubuh kemuliaan, lalu kita bertemu di udara, terjadi reuni. Ya makanya ada lagu lama tuh, ada pertemuan di udara, pertemuan yang manis. Saya rindu bertemu di sana, jauh di udara. Itu sebenarnya lagu tentang pengangkatan gereja itu. Jadi kayak begitu, Bud, ya. Kalau sekarang jadi orang percaya yang sudah meninggal di kubur itu ada di mana? Yang orang percaya ada di pangkuan Abraham atau di surga. Ya, tapi belum menerima tubuh kemuliaan, masih di dalam roh. Ya, nanti tubuhnya akan dibangkitkan dan baru rohnya itu bersatu dengan tubuhnya menjadi pribadi orang tersebut, gitu, ya. Jadi saat ini mereka sedang udah enak di dalam Tuhan, gitu. Dia nggak mikirin macam-macam lagi, tapi kepenuhan kebangkitan tubuh masih nunggu, gitu, masih nunggu, ya, sampai terjadi kebangkitan tubuh kita bersama-sama, gitu, ya. Oke, good semuanya. Ya, saya berharap kalau saudara sekali lagi ada confuse atau mau pertanyaan-tanya lain, silakan aja tulis di grup ya, kita bisa bahas ya. Oke, kalau bisa jangan miss minggu depan karena kitab Daniel itu kitab yang seru. Nanti saya akan jelaskan secara singkat saja kenapa kok mesti ada 7 tahun tribulasi. Kenapa? Nah, itu berhubungan dengan nubuat yang Daniel sudah buat untuk bangsa Israel ya. Kita akan lihat itu minggu depan. Oke, kalau tidak ada pertanyaan lagi, mari kita foto. Firman-Mu pelita bagi kami.